Resistance itu sebaliknya. Harga sedang naik, tapi saat kena suatu area ternyata turun lagi. Lalu ketika harga naik kembali, tetap aja tidak bisa menembus. Balik lagi ke seri video analisa teknikal. Sekarang kita akan bahas salah satu konsep yang paling penting dalam analisa teknikal, yaitu support and resistance. Kita akan lihat apa itu support resistance. Saya akan coba jelaskan cara pakainya untuk bantu kita menentukan kapan beli dan kapan jual saham. Kita akan coba praktek beli saham pakai support and resistance untuk coba dapat profit. Lalu saya akan kasih beberapa tips tentang support and resistance. Definisi support yang paling cocok di sini itu menyokong. Karena kalau pada support, harga saham seperti tidak mau turun ke bawah harga tertentu, seakan-akan ada yang menyokong dari bawah. Sedangkan untuk resistance, cocok pakai definisi menahan. Karena harga seakan-akan tertahan, tidak bisa naik lebih tinggi. Kalau kita coba lihat di chart ini, saat harga turun, berkali-kali seakan-akan tidak bisa menembus harga ini. Ini yang dinamakan support. Tidak perlu 100% akurat ya, lewat atau overshoot dikit itu udah biasa. Jadi kita juga bisa ganti penandanya dari garis menjadi area. Resistance itu sebaliknya. Harga sedang naik, tapi saat kena suatu area ternyata turun lagi. Lalu ketika harga naik kembali, tetap aja tidak bisa menembus, seakan-akan tertahan di area yang sama. Ingat di video analisa teknikal, kalau kita ini mencoba menganalisa psikologi para pelaku pasar. Nah, support and resistance itu terjadi secara natural di pasar saat ratusan ribu atau bahkan sekarang udah jutaan orang memutuskan untuk membeli atau menjual suatu saham. Banyak yang bisa menyebabkan terbentuknya support resistance. Misalnya, kita semua itu secara spontan akan melihat harga tertinggi sebelumnya saat mau jual saham, menyebabkan banyak yang pasang jual di harga yang sama ini. Lalu, saat sudah tidak ada yang mau beli, harganya bisa turun lagi. Di support juga begitu. Banyak pelaku pasar yang mau beli suatu saham itu nunggu harganya turun ke harga terendah sebelumnya. Tapi kalau udah nggak ada lagi yang mau jual di harga segitu, balik lagi ke supply and demand. Pembeli harus nawar di harga lebih tinggi untuk bisa dapat sahamnya, sehingga harganya seakan-akan mantul naik. Lalu, apa yang terjadi kalau ternyata mayoritas pelaku pasar tidak membeli di harga supportnya? Ini namanya breakdown atau jebol support. Yang sering terjadi adalah ternyata mayoritas pelaku pasar tidak ada yang mau beli. Yang mau beli pun ternyata menunggu di harga lebih rendah lagi. Jadi secara natural harganya malah mantul di support berikutnya di bawah. Di resistance juga sama. Saat terjadi breakout, umumnya harga akan tertahan di resistance berikutnya di atas. Salah satu sebabnya karena pelaku pasar tetap aja banyak yang take profit di harga yang pernah menjadi harga tertinggi sebelumnya. Umumnya saat terjadi breakout, harga yang tadinya menjadi resistance akan berubah menjadi support. Secara psikologis, ini bisa aja artinya mayoritas pelaku pasar, harga modalnya udah di atas harga ini. Jadi, harga yang tadinya dianggap area untuk taking profit, sekarang berubah menjadi area untuk beli. Dan berlaku juga untuk support yang berubah menjadi resistance saat jebol. Dan ini bukan mengada-ngada, karena sudah banyak studi ilmiah yang menyatakan bahwa support and resistance itu beneran ada dan valid. Misalnya, ada riset oleh The Fed, Bank Sentral di Amerika, yang menyimpulkan bahwa tren pergerakan harga memang lebih sering ketemu interupsi atau perlawanan di support dan di resistance. Dari sini kesimpulannya adalah, pertama, pergerakan harga akan ketemu perlawanan di area support dan area resistance. Dan kedua, saat harga menembus suatu support atau resistance, harga akan bergerak terus sampai mendapatkan perlawanan lagi di support atau resistance berikutnya. Agar kita bisa memanfaatkan fenomena ini, kita harus jeli dan memperhatikan saat harga mulai mendekati support dan resistance, karena bisa membantu kita untuk menentukan kapan harus beli atau jual suatu saham. Kita bisa beli saat harga mantul dari support, atau saat harga tembus resistance, dengan harapan harga akan terus naik. Lalu kita bisa jual saat harga mencapai resistance, atau tidak berhasil menembus resistance, karena harga mungkin akan berbalik turun. Dan kita bisa jual atau cut loss saat harga jebol support untuk mengamankan modal kita karena mungkin harga akan turun terus ke support berikutnya di bawah. Untuk menentukan support atau resistance bisa dari swing high atau swing low, yaitu yang seperti puncak gunung atau lembah gunung di chart. Lalu kita tarik garis horizontal aja pakai tool horizontal line di sini. Selain itu perhatikan juga angka genap, karena angka seperti ini sering jadi angka psikologis yang kuat, apalagi kalau ganti kepala. Lalu trend line atau garis trend juga bisa dipakai sebagai resistance. Kalau pakai trend line, kita minimal punya dua swing high atau swing low, lalu kita tarik garis yang menyambungkan dua puncak atau dua lembahnya. Biasanya saya pakai garis yang ray ini, agar bisa dikunci di puncaknya, jadi tidak akan berubah walau kita pindah time frame atau pindah dari log chart ke arithmetic chart. Dan kita juga bisa pakai moving average sebagai support atau resistance.
Cara pakai moving average untuk jual dan beli saham, saya udah buatkan video terpisah yang lebih detail, nanti bisa dilihat lagi. Dengan banyaknya titik support resistance, mungkin kita malah jadi makin bingung, karena swing high dan swing low-nya kan banyak banget, dan ada juga yang kecil-kecil seperti ini. Jadi kita juga harus bisa menentukan mana support dan resistance yang benar-benar kuat. Kuat bukan maksudnya tidak akan tembus ya, maksudnya ini titik yang harus kita kasih perhatian lebih, karena saat tembus, ada kemungkinan harganya akan bergerak dengan momentum yang tinggi. Caranya pertama dengan mencari titik yang berkali-kali disentuh tapi mantul. Kalau tadi basicnya kita menyambungkan dua titik untuk mendapatkan resistance. Tapi kalau suatu harga sudah disentuh 3 kali lebih, kita bisa bilang kalau itu adalah resistance yang kuat. Jadi kita cari titik yang disentuh beberapa kali. Selain dari harga yang terdekat, kita juga bisa lihat ke time frame yang lebih jauh. Misalnya kalau kita ganti ke weekly, nanti akan ketemu tuh area yang ternyata dulu pernah disentuh. Kedua adalah volume. Artinya seberapa besar transaksi terjadi saat harga tembus suatu support atau resistance. Kita bisa lihat di bar volume di bawah. Bisa kita anggap besar misalnya kalau lumayan jauh di atas MA20 volumenya. Ini artinya mayoritas pelaku pasar harga modalnya sudah di sekitar harga resistance. Berarti kemungkinannya lebih besar kalau para pelaku pasar tersebut mau jual di harga lebih tinggi lagi. Sehingga secara natural akan terbentuk sebuah support. Ketiga ada retest. Retest itu artinya dites ulang. Misalnya, kalau ada harga yang tembus resistance, lalu turun, tapi mantul lagi di resistance tadi, kita bisa bilang bahwa pergerakan ini adalah konfirmasi bahwa resistance-nya telah berubah menjadi support. Dan keempat, kita bisa pakai Fibonacci untuk mencari support dan resistance yang benar-benar kuat. Saya sebelumnya udah buatin video khusus tentang Fibonacci, nanti bisa ditonton lagi setelah ini. Yuk kita langsung coba praktek beli saham pakai support and resistance ya. Ini pakai chart di Ajaib ya, nggak perlu download apa-apa, tinggal ke ajaib.co.id, lalu udah bisa charting dan beli saham. Tinggal pilih Trading View di sini. Dan di app-nya di HP juga bisa. Pilih chart detail di kanan atas ini. Yuk kita ingat-ingat lagi video sebelumnya. Mulai dari video analisa teknikal untuk pemula. Di video ini kita beli saham Wika saat dia tembus resistance yang bentuknya sebuah trend line, dan akhirnya naik 35% lebih. Di video Cup and Handle, kita beli saham ASA saat mendekati resistance di pola Cup and Handle. Saat tembus resistance, ASA naik dan kita take profit sebagian, sampai akhirnya untung 100% lebih. ASA ini saham yang saya masih pegang sampai sekarang. Lalu di video Fibonacci Retracement, kita pakai Fibonacci untuk membantu menentukan support dan resistance di saham BBCA. Kita beli di support di harga 33.000 dan langsung jual di resistance di harga 34.600, dan ini beli dan jual dalam waktu 30 menit aja, dengan profit sedikit sekitar 3%. Dan terbukti bahwa Fibonacci bisa menentukan resistance yang kuat, karena ternyata di akhir hari saat closing, harganya turun dulu nih. Di video Bullish Divergence, kita menemukan ada hidden bullish divergence di saham DMMX, dan harganya mulai mendekati resistance. Jadi kita beli di 430. Setelah tembus resistance, ternyata langsung naik, dan kita take profit sebagian di 540 atau untung sekitar 30%. Ini juga saham yang ternyata naik terus, dan kita bisa jual lagi di atas. Dan di video cara pakai moving average, kita beli HRTA di 202 di area support. Lalu saat harganya menembus resistance-nya, yang berubah garis moving average 200, harganya naik 28% dan kita bisa take profit sebagian di 260. Untuk contoh di video ini, saya temukan saham Arna yang juga mulai mendekati resistance. Jadi saya antri di support yang bentuknya trendline di 745. Dan resistance-nya ada di 790. Beberapa hari kemudian ternyata Arna mulai naik ke resistance, jadi ini bagus banget. Dan akhirnya saat tembus resistance, harganya baru naik tinggi, dan kita udah floating profit 14%, jadi nanti kita bisa jual. Contoh terakhir di Silo, harganya mulai mendekati resistance yang bentuknya trendline, jadi saya beli di 8.000 saat tembus. Dan akhirnya mulai naik pelan-pelan, sekarang udah di 8175. Jadi bisa dibilang bahwa semua keputusan beli saya pasti melihat support atau resistance. Jadi ini benar-benar sangat penting untuk dipelajari, nanti bersama tren dan volume. Dan ini ada beberapa tips dari saya. Pertama, menurut saya entry yang paling aman adalah saat mantul dari support dan saat tembus resistance. Karena kita jadi sangat mudah menentukan titik stop loss-nya. Kalau di support, kita bisa cut loss kalau ternyata supportnya jebol. Sedangkan kalau beli saat tembus resistance, kita bisa cut loss saat ternyata harganya balik turun ke bawah resistance. Tapi kalau lihat dari transaksi saya tadi, kelihatan kalau saya memang suka beli sebelum atau menjelang tembus resistance. Kalau seperti ini ya pahami aja kalau resikonya lebih besar, karena belum tentu akhirnya naik menembus resistance. Tipsnya adalah selalu gabungkan dengan indikator lain, misalnya bullish divergence yang saya jelaskan di video divergence.
atau pastikan trennya sangat-sangat kuat. Nanti saya akan buatkan video khusus tentang tren. Terus kedua, kita harus selalu ingat bahwa analisa teknikal itu bukan ilmu pasti. Kita itu memetakan beberapa jalur, lalu setelah itu harus bisa adaptasi mengikuti jalur terbaik sesuai pergerakan pasar. Jadi kita selalu harus punya titik cut loss. Kalau ternyata setelah beli langsung turun ke bawah support, kita harus berani cut loss tanpa ragu-ragu.